Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsep Ether channel ya. Di sini kita akan mempelajari Ether channel itu dengan sebuah kasus. Di sini kita akan menggunakan dua switch. Kita tambahkan dua switch ya. Kemudian kita sambungkan dengan kabel. Kita hubungkan dengan dua kabel ya. Nah, kemudian kita klik fast forward. Nah, untuk menghubungkan dua kabel ini, itu salah satu portnya itu ada yang di blocking. Nah, kemudian kita akan coba menambahkan lagi. Kemudian kita klik fast forward. Nah, kemudian dua port ini itu akan diblokir. Artinya yaitu di sini di switch 1 itu hanya satu port yang menyala. Kemudian ini kita matikan dulu untuk double portnya ya. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Nah, di sini itu dua port diblokir dan satu port itu menyala. Misalkan kita tambahkan lagi kabelnya, kemudian kita klik fast forward. Nah, tiga port di switch 1 ini itu akan diblocking dan yang menyala itu hanya satu port saja. Nah, misalkan bandwidth antar switch itu misalkan butuh 400 mega. Karena di sini hanya satu port yang menyala, maka hanya membutuhkan 100 mega yang dibangkitkan. Nah, untuk mengaktifkan tiga port itu untuk menyala dan disatukan kembali, itu membutuhkan Ether channel. Nah, misalkan untuk dua port menyala, itu pasti akan terjadi yang namanya looping untuk mengirimkan paketnya. Nah, kali ini kita akan menyatukan portnya ya. Jadi dari satu port sampai 4 port ini itu akan disatukan menjadi satu port. Nah, itu akan menjadi yang namanya Ether channel. Karena 4-4-nya itu aktif, maka bandwidthnya itu menjadi 400 mega. Nah, jadi Ether channel itu menyatukan kabel-kabel ini dari 4 port ya, itu menjadi satu port. Secara fisik itu bisa terlihat bahwa ini adalah 4 kabel. Namun secara logika atau sistem itu menjadi satu kabel karena kabelnya itu disatukan. Nah, jadi itulah konsep yang namanya Ether channel. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang Ether channel LACP. Nah, Ether channel ini adalah menyatukan 4 port atau beberapa kabel atau port itu menjadi satu. Nah, Ether channel itu ada beberapa protokol yang dipilih. Yang pertama ada LACP, yaitu open standard. Nah, artinya itu ketika switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco itu memakai yang LACP. Kemudian yang kedua ada PAGP, yaitu khusus Cisco, yang artinya ketika switch Cisco itu bertemu dengan switch Cisco itu harus memakai yang namanya PAGP. Namun memakai LACP juga tidak apa-apa ya. Di PAGP ini itu dikhususkan untuk Cisco. Nah, yang ketiga yaitu ada
layer 3. Nah, kemudian kita langsung saja untuk konfigurasi LACP-nya. Di sini kita masuk ke switch ya. Ini kita ganti terlebih dahulu. Ini switch 2 dan ini switch 1 ya. Oke, kemudian kita masuk ke switch 1. Lalu kita terangkan terlebih dahulu ya untuk portnya. Oke, sebelumnya untuk mengetahui port labelnya itu kita ke menu option, kita nyalakan dulu port labelnya ya. Oke, di sini sudah menyala ya. Kemudian kita terangkan sini FA01 sampai 4 ya. Kita masuk ke interface rank FA01 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Oke, kemudian kita ke switch 2, kita konfigurasikan juga. Kita masuk ke interface-nya ya. Ini sama, interface rank FA01 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Oke, kemudian kita akan konfigurasi Ether channel yang LACP-nya. Kita langsung saja channel group. Kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita bisa memilih dari 1 sampai 6 ya. Artinya itu kita bisa membuat Ether channelnya itu sampai 6. Nah, di sini kita pilih 1 saja karena kita akan membuatnya 1 ya. 1, kemudian tanda tanya. Lalu ke mode. Nah, di sini ada aktif itu untuk LACP ya, dan ada pasif untuk LACP. Nah, sedangkan untuk PLGP itu ada auto dan desirable ya. Nah, ini kita akan membuat yang LACP. Nah, di sini untuk aktif itu artinya sama seperti mengajak, dan yang pasif itu artinya menunggu. Nah, misalkan di sini di switch 1 ya, itu akan disetting aktif. Nah, itu artinya switch 1 ini mengajak untuk menjadi LACP. Nah, untuk pasifnya itu di switch 2 yaitu menunggu. Karena menunggu, dia menunggu seseorang untuk mengajak. Nah, jadi kita akan setting aktif dan pasif ya. Atau misalkan ya, aktif ketemu aktif itu akan sama seperti menjadi LACP, yang artinya itu mengajak sama dengan mengajak, itu berarti itu akan jadi ya. Nah, berarti jika menunggu bertemu dengan menunggu, itu artinya akan tetap menunggu, tidak akan jadi-jadi ya. Nah, untuk switch 2 ini kita akan setting menjadi pasif. Oke, kemudian kita setting di switch 1-nya ya. Untuk komennya itu sama ya. Nah, di switch 1 itu akan disetting menjadi aktif. Oke. Kemudian kita lihat.
Nah, nanti port-port ini itu akan menyala semua ya. Kita klik fast forward. Oke. Nah, di sini portnya itu sudah menyala semua, berarti konfigurasi Ether channelnya itu sukses ya, atau berhasil. Nah, sekarang port FA01 sampai 4 itu sudah menjadi satu port, dan bandwidth antar switch-nya itu menjadi 400 MB. Nah, artinya di sini ada 4 port. Nah, satu port itu 100 MB. Jadi di sini ada 4 port itu artinya 100 dikali 4 itu artinya 400 MB. Nah, itu bandwidth antar switch-nya ya. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari Ether channel yang PAGP-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan switch yang multi layer ya. Kemudian kita sambungkan dengan yang LACP. Kita memakai 3 kabel saja ya di sini. Nah, di sini itu berarti bandwidthnya itu 300 MB ya. Kita langsung saja konfigurasi di switch 2. Nah, kita keluar dulu ya. Kita masuk ke interface-nya. Interface rank FA01 maaf 05 sampai 7. Kemudian switch port mode terang, kemudian channel, grup 2, karena yang satu itu sudah dipakai untuk yang LACP ya, jadi kita memakai channel grup 2. Kemudian mode. Nah, untuk PAGP itu ada auto ya, dan desirable. Nah, untuk auto itu artinya menunggu, dan untuk yang desirable itu artinya mengajak. Nah, jika desirable bertemu dengan auto itu nah, di sini misalkan desirable itu ketemu desirable, yang artinya mengajak ketemu mengajak, itu artinya berarti jadi ya. Sedangkan auto ketemu auto itu menunggu bertemu dengan menunggu, itu artinya tidak akan jadi-jadi atau sama saja menunggu. Nah, kemudian jika desirable itu ketemu dengan auto, itu artinya jadi atau sebaliknya ya. Kemudian di sini di switch 2 itu akan kita setting mode desirable ya. Kemudian kita setting di multi layernya. Ini kita pilih no. Kemudian kita masuk ke interface-nya ya. Interface rank FA01 sampai 3. Kemudian support mode terang. Nah, di sini itu ada komen rejected. Artinya itu ketika kita mengetikkan perintah switch port mode terang di multi layer, itu kita harus setting encapsulation-nya terlebih dahulu. Kita langsung saja ya, switch port terang encapsulation .1Q, enter, kemudian baru switch port mode terang.
Kemudian kita akan setting Ether channel PAGP nya, channel group 2 mode kita samakan saja ya, desirable. Kemudian kita lihat ya, kita klik fast forward. Nah, di sini itu sudah menyala semua ya. Kemudian kita lihat to show Ether sum. Nah, di sini untuk port channel 2 itu SU, artinya yaitu S yaitu layer 2 dan U itu in use. Nah, jadi port 2 itu layer 2 in use, dan protokolnya itu di sini PAGP, dan portnya itu FA01, FA02 dan FA03. Kemudian kita cek di switch 2 ya, to show Ether sum. Nah, di sini untuk port channel 1 itu SU, artinya sama yaitu layer 2 in use, dan protokolnya itu LACP, dan portnya itu port 1 sampai 4. Dan untuk port channel 2 itu SU yang artinya layer 2 in use, kemudian protokolnya itu PAGP, dan portnya itu FA05 sampai FA07. Nah, jadi itu konfigurasi tentang Ether channel PAGP nya ya. Nah, selanjutnya itu kita akan mempraktekkan Ether channel yang layer 3 ya. Nah, untuk PAGP dan LACP itu untuk layer 2, dan di layer 3 itu ada mode on. On ini khusus untuk yang layer 3. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan switch yang multi layer. Kemudian kita sambungkan dengan 3 kabel. Kemudian kita klik fast forward. Nah, untuk di multi layer switch itu kita tidak konfigurasi terang ya. Nah, untuk di switch layer 2 ini harus konfigurasi terang. Nah, di multi layer switch itu tidak harus konfigurasi terang, tetapi akan menggunakan IP sebagai pengganti terang. Misalkan di multi layer switch 0 itu IP-nya 10.10, kita tuliskan saja ya, 10.10.10.1, dan untuk multi layer switch 1 itu 10.10.10.2. Oke, langsung saja kita konfigurasi ya. Di multi layer switch 0, kita masuk ke interface-nya. Sini 456 ya. Interface rank FA04 sampai 6. Kemudian no switch port. Nah, perintah no switch port ini itu artinya mendisablekan interface FA04 sampai 6 agar nanti kita bisa mengkonfigurasi IP-nya ya. Nah, kemudian channel group 3, karena di sini yang 2 dan 1 itu sudah dipakai ya. Kemudian mode. Nah, untuk layer 3 itu modenya yaitu on ya. Kemudian on. Nah, setelah itu kita akan setting
IP-nya ya. Jika sudah konfigurasi layer 3-nya, kemudian kita akan konfigurasi IP-nya, yaitu kita masuk ke interface port channel 3 yang tadi kita buat, kemudian IP address 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.0, kemudian enter. Nah, di sini sudah ya, konfigurasinya sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi di multilayer switch satunya. Kemudian kita masuk ke interface-nya ya. Sini 1 sampai 3, interface rank FA0 1 sampai 3, kemudian no switch port, kemudian konfigurasi channel other channelnya, mode on, kemudian kita setting IP-nya, kita masuk ke interface port channel 3, kemudian IP address 10.10.2, kemudian subnet masknya oke, sudah ya. Di sini konfigurasinya sudah selesai ya. Oke, kemudian di sini untuk portnya itu sudah menyala semua ya. Di sini kita coba lihat di multilayer switch node. Kita lihat show ether sum. Nah, di sini untuk port channel 3 itu RUU, mohon maaf, RU, artinya itu R itu layer 3 dan U itu in use. Jadi RU itu layer 3 in use. Kemudian di sini protokolnya karena layer 3 itu jadi tidak ada. Kemudian portnya itu FA04 sampai FA06. Kemudian kita lihat di multilayer switch 1. Nah, di sini untuk port channel 3 itu RU, artinya layer 3 in use. Kemudian protokolnya karena layer 3 jadi tidak ada. Kemudian portnya itu FA01 sampai FA03. Nah, di sini sudah menyala semua portnya, itu artinya konfigurasinya berhasil.